Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, pertama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Esa, Tuhan yang tidak pernah mengenal kata kasta, harta maupun tahta, Tuhan yang tiada duanya, tiada tanding dan taranya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada insan budiman, Nabi Agung pejuang Islam, yang telah membawa manusia seluruh alam dari masa yang hitam kelam, masa yang dipenuhi dengan sifat bengis dan kejam, penuh murka dan dendam, menuju masa yang aman, tentram, dan penuh dengan cahaya Islam yang tidak kunjung suram dan padam. Beliau, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, pendengar kajianmu dimanapun berada, sebelum materi ini kami sampaikan, marilah kita doakan sejenak. Siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah anugerahkan kembali kesembuhan kepadanya. Allah kembalikan lagi senyum keceriaan di wajahnya. Yang sedang dalam perjalanan, Allah jaga dari pergi hingga kembalinya. Yang rezekinya jauh, Allah dekatkan. Yang sempit, Allah lapangkan. Yang kurang, Allah cukupkan. Dan siapapun di antara orang-orang yang kita kenal, yang Ramadan tahun ini sudah tidak bersama-sama kita lagi, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosanya dan memasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Ibu, bapak, saudara sekalian, pendengar kajianmu dimanapun berada, ada 8 kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia. Tidak memandang harta, tidak memandang jabatan, tidak memandang gelar akademik, tidak pula memandang kasta sosial. 8 keadaan ini yang patut kita waspadai mulai dari sekarang. 2 keadaan pertama yang akan kita alami adalah sururun wa husnun, keadaan senang dan keadaan sedih. Ibu, bapak, jamaah pendengar kajianmu dimanapun berada, masing-masing dari kita kami yakini betul pernah berada pada fase senang dan di suatu saat pernah berada pada fase yang menyusahkan. Tetapi jika diri kita mau jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak menitipkan rasa kesenangan kepada kita ketimbang rasa kesusahan kepada kita.
Untuk itu, saat kondisi hati dan batin kita senang, kita patut bersyukur. Kita tidak perlu euforia, karena suatu saat nanti yang tidak senang juga akan datang. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, fase ketiga dan keempat adalah ijtima'un wa furqatun. Fase-fase di mana kita berkumpul dan fase-fase di mana kita akan berpisah. Hal ini bisa kita lihat dengan orang-orang yang berada di sekitar kita Ramadan tahun lalu. Namun Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bersama-sama kita kembali. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, ini adalah sunnatullah. Kalau tidak kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Kaidah kelima dan keenam yang pasti akan menghampiri kita adalah sihatun wa maridun. Keadaan di mana kita sedang sehat dan keadaan di mana kita sakit. Ibu, bapak, jamaah kajianmu dimanapun berada, pada kaidah yang kelima dan keenam ini, kita juga sering merasa lebih banyak diberikan kesehatan dibandingkan dengan diberikan kesakitan. Karena tatkala Allah memberikan rasa sakit itu, Allah cabut 3 hal daripadanya, yaitu hawa nafsu makan yang tidak mengenakkan, senyum keceriaan Allah cabut, dan dosanya Allah gugurkan. Namun tatkala sehat, Allah hanya mengembalikan 2, yaitu senyum keceriaannya kembali dan nafsu makannya kembali pula. Yang Allah tinggalkan adalah dosa-dosa kita. Untuk itu, saat kita sehat, kita patut bersyukur, dan saat kita sakit, kita perlu belajar bersabar. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, kaidah terakhir yang ke-7 dan ke-8, kaidah yang pasti dialami oleh kita adalah usrun wa yusrun. Keadaan di mana kita merasa mudah dan keadaan di mana kondisi hidup kita sangat amat sulit. Ibu, bapak, jamaah kajianmu dimanapun berada, yang kita harus yakini betul, tanamkan betul ke dalam hati sanubari kita adalah bagaimana setelah ada kesulitan pasti akan terbit kemudahan. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, kami teringat sebuah kisah tatkala ada seorang guru yang meminta muridnya untuk datang ke sebuah kebun buah yang sangat banyak. Kebun ini dipenuhi oleh berbagai macam buah di dalamnya. Si guru kemudian memerintahkan kepada muridnya, "Hai muridku, silahkan kamu masuk dan telusuri kebun buah ini. Lalu petiklah 1 buah saja yang menurutmu paling sempurna, menurutmu paling bagus, dan menurutmu paling istimewa." Muridnya pun menyanggupi permintaan guru tersebut. Kemudian dia masuk ke kebun itu. Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, begitu masuk gerbang, melihat 1 buah yang sangat bagus, dia merasa bahwa di depan sana
masih ada buah yang jauh lebih bagus lagi. Berjalan lagi, dia juga merasa di depan sana ada yang jauh lebih bagus lagi, dan seterusnya. Hingga saat keluar dari kebun itu, murid ini tidak mendapat apa-apa. Ditanya oleh gurunya, "Hai muridku, kenapa engkau tidak membawa satupun buah yang aku perintahkan?" Jawab si murid, "Maaf guruku, aku tidak bisa melaksanakan perintahmu karena aku merasa setelah aku mendapatkan satu yang aku rasa paling baik, hati ini berkata ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, begitu seterusnya, sehingga aku tidak mendapatkan apa-apa." Ibu, bapak, para pendengar kajianmu dimanapun berada, dari cerita ini ada beberapa ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, saat ini kita sedang berada di kebun pahala yang Allah siapkan. Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, tidak mengambil satu porsi apapun dalam melakukan kebaikan, tidak mencoba melipat gandakan perbuatan baik yang biasa kita lakukan. Jadi selama raga ini masih di badan, jiwa ini masih melekat, lakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan apapun kita bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah di tahun yang akan datang. Ibu, bapak, jamaah kajianmu dimanapun berada, ibroh yang kedua adalah puasa mengajarkan kita untuk bisa mengelola hawa nafsu duniawi kita. Kami yakini betul, lepas 15 menit hingga 30 menit adzan maghrib berkumandang, waktu berbuka puasa datang, kita akan lupakan semua keinginan, impian, harapan, makanan, minuman yang tadi sewaktu sebelum puasa kita inginkan betul. Karena setelah 15 hingga 30 menit, perut ini sudah merasa kenyang. Dan segala yang tadi kita impi-impikan, kita sudah tidak berselera lagi. Kita sudah tidak menginginkan lagi, karena perut kita sudah kenyang. Ibu, bapak, jamaah pendengar kajianmu dimanapun berada, ini mengindikasikan kepada kita bahwa dunia hanya sementara saja. Setelah dunia terisi penuh, kita tidak menginginkan dunia yang lain. Ibu, bapak, jamaah pendengar kajianmu dimanapun berada, ibroh ketiga yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah puasa ini soal menambah ketakwaan kita. Tidak hanya berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang sudah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi dengan segala daya dan upaya atas apa yang sudah Allah dan Rasul-Nya larang. Tetapi definisi takwa dimaknai lain oleh Ubay bin Ka'ab sewaktu ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. "Hai Ubay, ma huwa taqwa?" tanya Khalifah. Dijawab dengan analogi oleh Ubay bin Ka'ab. "Hai Khalifah Umar, pernahkah panjenengan Anda berada di suatu ruangan yang ruangan itu penuh dengan benda tajam, paku, gelas pecah, jarum, dan lain sebagainya?"
Jawab Khalifah Umar, "Ya Ubay, saya pernah berada di ruangan itu." Ubay kemudian bertanya lagi kepada Khalifah, "Hei Khalifah Umar, dengan cara apa kamu akan keluar dari ruangan yang penuh dengan bahaya itu, penuh dengan benda tajam itu?" Jawab Khalifah Umar, "Saya akan melangkah keluar ruangan dengan hati-hati." Kemudian Ubay menyimpulkan, "Ya, betul Khalifah. Takwa adalah soal kehati-hatian. Kehati-hatian untuk memilih jalan di setiap persimpangan pilihan jalan yang kita temui setiap menit, jam, minggu, bulan, dan seterusnya. Sehingga kehati-hatian itu dapat menyelamatkan kita untuk terus dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Ibu, bapak, jamaah kajianmu dimanapun berada, sedikit ilmu ini kami bagi untuk para pendengar sekalian, untuk menambah hasanah keilmuan kita, untuk menambah spirit mencari ilmu kita, untuk menambah keinginan beribadah kita, sehingga setiap langkah yang kita pilih kita dasari dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam peci. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon tulus dimaafkan dari dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah.